Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para calon administrasi asisten yang akan bekerja di perusahaan kami. Pada kesempatan ini saya Ibu Mary Nursevita menjelaskan tentang bagaimana mengelola peralatan kantor yang baik. Saudara, sebelum melaksanakan pekerjaan kantor, sebaiknya saudara menyiapkan dulu peralatan kantor yang dibutuhkan supaya dalam pelaksanaan pekerjaan kantor nantinya berjalan lancar sehingga segera tercapainya tujuan. Nah, ada pun jenis-jenis peralatan kantor yang biasanya digunakan di kantor manapun untuk membantu kelancaran pekerjaan kantor, diantaranya di sini ada telepon, itu untuk komunikasi jarak jauh. Nah, untuk telepon, untuk komunikasi jarak dekat atau antar ruangan, kita menggunakan yang namanya earphone atau earphone ya. Kemudian ada mesin pencetak dokumen atau mesin pengganda dokumen. Di sini mesin pengganda atau pencetak dokumen kita sudah dilengkapi dengan mesin pemindai. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai mesin pencetak dokumen atau printer, tetapi juga bisa untuk menggandakan dokumen dan juga bisa untuk scanner atau pemindai. Kemudian ada mesin LCD proyektor untuk menampilkan materi-materi yang akan ditayangkan melalui komputer nantinya. Kemudian ada mesin pembuat dokumen. Kita di sini menggunakan laptop dan juga menggunakan komputer. Selanjutnya, peralatan ini ada yang manual dan juga ada elektrik. Yang manual itu adalah peralatan yang menggunakan tenaga manusia dalam penggunaannya. Sedangkan untuk yang elektrik itu adalah menggunakan arus listrik yang kuat. Sedangkan untuk yang elektronik itu menggunakan arus listrik yang lemah seperti telepon ini itu menggunakan atau iPhone ini menggunakan arus listrik yang lemah seperti menggunakan baterai. Nah, sarana prasarana kantor itu untuk mencapai tujuan dan sebagai penunjang terselenggaranya proses pekerjaan. Nah, peralatan kantor ini yang saudara harus ketahui adalah peralatan kantor ini terbagi juga atas 3 bentuk, yaitu ada peralatan bentuk lembaran. Peralatan bentuk lembaran itu contohnya map ya. Ini ada map Snellhacker transparan, kemudian map Snellhacker yang tulang yang tidak transparan. Kemudian ada yang disebut dengan box file untuk meletakkan dokumen-dokumen yang bisa ditaruh sebelum disimpan ke dalam lemari. Kemudian ada yang namanya outner ya, outner. Kemudian ada peralatan kantor yang bersifat non lembaran. Yang non lembaran itu seperti stapler. Ini digerakkan oleh tenaga manusia, itu yang disebut tadi manual. Kemudian ada peralatan kantor yang perforator, ya, perforator untuk melubangi kertas. Selanjutnya peralatan kantor berbentuk buku. Nah, para saudara asisten semuanya. Kemudian mesin-mesin kantor. Dalam mesin-mesin kantor untuk mencetak dokumen itu biasanya kita menggunakan komputer. Komputer atau sekarang ini untuk memudahkan pekerjaan kita menggunakan yang namanya laptop. Ini digerakkan dengan elektrik atau menggunakan arus listrik. Selanjutnya mesin komunikasi tadi sudah kita singgung. Mesin komunikasi diantaranya ada telepon tadi ya. Kemudian ada perabotan kantor. Nah, perabotan kantor ini terbuat dari kayu dan besi. Contohnya untuk perabotan kantor kita ada punya meja di sini, meja kantor. Kemudian kursi kantor yang terbuat dari ini juga dari besi yang dilapisi dengan kain. Kemudian yang tadi lagi kita memiliki lemari filing cabinet untuk menyimpan dokumen atau arsip yang bersifat manual. Setelah itu saudara, yang harus saudara ketahui lagi bahwasanya dalam pengadaan peralatan kantor apapun jenisnya itu harus melalui tahapan-tahapan. Yang pertama itu kita harus tentukan jenis, kualitas, kuantitas perlengkapan barang kita yang diperlukan. Kemudian kita gunakan fasilitas sarana prasarana kantor dalam kegiatan operasional. Nah, untuk mencatat inventarisasi barang ini itu pihak perusahaan sudah menyiapkan buku induk ya, buku induk. Kemudian yang kedua, dalam mencatat barang inventaris juga dicatat dalam buku golongan barang inventaris. Kemudian yang ketiga itu adalah buku catatan barang non inventaris. Saudara calon administrasi asisten, pihak kantor itu wajib menyelenggarakan yang namanya inventarisasi barang, terutama kalau kita bekerja di kantor pemerintahan. Apalagi itu di
kantor perusahaan swasta. Karena ini termasuk kepada penguasaan, bahwa mengetahui tentang bagaimana mengurus peralatan kantor itu secara teratur, tertib, dan lengkap administrasi. Kemudian perabot kantor itu dalam perlengkapan dan peralatan kantor, mengelola peralatan kantor itu ada yang namanya interior kantor. Interior kantor itu adalah peralatan yang mendukung tampilan cantik bagi sebuah ruangan atau membuat nyaman dan betahnya pekerja kantor dalam melaksanakan pekerjaan. Di antaranya itu ada jam dinding, kemudian hiasan dinding, ada bunga, dan segala macamnya. Ada juga kantor itu di dalam kantor disiapkan sebuah taman agar merasa nyaman pekerjanya dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Kemudian di dalam mengelola peralatan kantor, kita juga harus melihat layout kantor atau tata ruang kantor. Tata ruang kantor yang tepat itu akan mempermudah dan mempercepat juga pekerjaan kantor. Contoh, seorang sekretaris dalam layout kantor untuk tenaga administrasi, dia meletakkan komputer, kemudian menyimpan dokumen, lemari arsipnya dekat, itu akan memudahkan seorang arsiparis menyimpan arsip secara manual. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, dalam mengelola peralatan kantor itu kita harus mencatat kebutuhan, melakukan perawatan terhadap peralatan kantor kita. Contoh, untuk komputer atau laptop atau peralatan elektronik yang sudah kita gunakan, supaya peralatan dan perlengkapan yang kita gunakan itu awet, bisa digunakan untuk masa yang panjang, itu harus dimatikan atau diletakkan kembali pada tempatnya. Contoh, kita setelah menggunakan komputer, kita matikan, kemudian letakkan kembali ke dalam lemari penyimpanan. Kemudian printer juga seperti itu, alat pengganda dokumen. Setelah kita gunakan, biasakan kita menutup tempat kertasnya, kemudian jalur kertas keluar, jalur kertas masuk, itu kita simpan, kita tutup agar tidak kena debu. Kemudian seperti stapler atau perforator yang sudah kita gunakan ini, jika ada sampahnya di dalam ini, berarti kita buang agar tidak rusak cepat lubang-lubangnya ini. Begitu juga pemeliharaan terhadap peralatan-peralatan lainnya. Nah, begitulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi calon administrasi asisten. Semoga dapat melaksanakan pekerjaan kantor dan menggunakan peralatan kantor sesuai fungsinya, dapat merawatnya sehingga umur pemakaian barang kita lebih panjang ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.